Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Malam hari ini saya akan menyampaikan Quran surat Al-Qasas atau surat yang ke-28 ayatnya 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Quran surat Al-Qasas atau surat 28 ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Iku Qarun niku sombongnya sampai seperti itu. Dia mengatakan saya menjadi kaya raya itu karena saya pintar. Nah, ngoten niku. Padahal Bapak-bapak dan saudara-saudara di dalam Quran di dalam tafsir Jalalain niku disebutaken ngeten. Sebelum kaya raya, Qarun itu adalah orang yang terpintar ketiga di Bani Israel. Orang terpintar pertama Nabi Musa, orang terpintar kedua Nabi Harun, orang ketiga terpintar Nabi Qarun. Nah, Qarun. Karena pinter niku, tapi kan miskin. Ya. Kan pas kaya kok mboten eling, dulu dia pinter kok miskin. Nah, kemudian karena kemiskinannya itu dia menerimanya nggak kuat, dia minta doa kepada Nabi Musa, didoakan dan kemudian bisnisnya berhasil jadi kaya. Setelah kaya dia mengatakan, aku itu kaya karena ilmuku. Padahal kalau diingat dia sudah pernah pintar tetap miskin, barusan kemudian minta doa kemudian jadi kaya. Lali toh. Niku lali. Memang orang sombong itu adalah orang yang lalai kan gitu ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Di sini di dalam surat ini juga disampaikan bahwasanya tidakkah dia tahu niki kelanjutannya nih. Awalam ya'lam. Tidakkah dia tahu Qarun itu? Annallaha sesungguhnya Allah. Qad ahlaka min qablihi minal qurun telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Man huwa asyaddu minhu yang lebih kuat daripadanya. Quwwatan wa aksaru jam'a dan lebih banyak mengumpulkan harta, lebih kuat dan banyak hartanya. Intinya sederhananya gini. Wahai Qarun, apakah kamu tidak ingat bahwa di masa lalu itu ada orang-orang yang hartanya dan kekuatannya lebih banyak dari kamu. Oke, tapi karena sudah lalai, orang niku kalau lalai niku napa mawon ditabrak kok namanya lalai. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama bahwasanya Qarun itu sombong karena lalai diakibatkan dia pintar. Pintar itu bisa membuat seseorang lalai.
lalai. Lalai. Nah, orang pintar pertama Nabi Musa, orang pintar kedua Nabi Harun itu adalah karena ikhlas. Lalu mereka itu pintar, maka mereka tetap selamat. Tidak menjadi sombong seperti Korun. Oke. Di ayat ini juga, Bapak, menurut penggalian yang saya rasakan, ayat ini juga memberikan obatnya agar orang niku tidak sombong. Di ayat yang lain Allah berfirman bahwa namanya Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Dalam dada. Nah, salah satu penyakit dalam dada, di dalam hati boleh dikatakan begitu, itu adalah sombong. Nah, di ayat ini Al-Qasas 78 ini mengungkapkan kesombongan Korun, tapi sekaligus ada obatnya di situ. Salah satu obat sombong itu adalah obat untuk menyembuhkan kesombongan itu adalah mengingat bahwa ada orang lain yang lebih kaya, lebih pintar. Di atas langit ada langit lagi. Itu ditunjukkan dengan kata-kata yang Allah berfirman di sini. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan? Ya, Allah itu menawarkan, kalau kamu ingat ada orang lebih kaya, ada orang lebih pintar, maka itu bisa melendehkan, menurunkan kesombongan. Jadi satu, ilmu juga bisa membuat sombong kalau tidak, biasanya tidak ikhlas sejak awal. Ilmunya itu dicari untuk menggali harta, menggali jabatan, menggali ya bukan menggali untuk taat kepada Allah, maka akan bisa berujung pada kesombongan. Ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Karena kesombongannya Korun itu sampai-sampai di dalam kitab Qasasul Anbiya. Suatu hari Nabi Musa memerintahkan. Suatu hari Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Korun. Begitu sampai Korun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari harta kekayaannya. Karena menurut Korun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitannya dengan siapapun. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Dan tidak ada kaitannya dengan dewa manapun. Ini pun rusak. Korun itu rusak. Nah, niku rusak Jaba Jero ini setelah ditenggelamkan dari, sehingga sekarang disebut harta karun itu. Maka kita harus hati-hati. Orang sombong nih Pak, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Orang sombong itu penyebabnya ada banyak. Di ayat ini ilmu bisa menyebabkan orang jadi sombong. Kaya juga bisa menyebabkan jadi sombong. Pengikutnya banyak juga jadi sombong. Ganteng nih bisa jadi sebab sombong. Cantik juga bisa jadi sombong. Sakniki enten anyar malih. Keturunan juga bisa sombong. Wah, aku pangeran ya. Enten malih jabatan juga bisa menyebabkan jadi sombong. Banyak sekali. Harta itu termasuk pakaian dan seterusnya. Rasulullah bersabda begini. Kalau orang memakai pakaian bagus, mobil bagus, rumah bagus, belum tentu sombong. Intinya orang itu keluar dari dalam hatinya untuk nyombongi temannya atau untuk bersyukur karena sudah dikasih anugerah. Karena sudah dikasih anugerah uang banyak, maka dia bikin rumah bagus untuk mensyukuri nikmat itu. Nah, ini mboten napa-napa, itu adalah dalam sebuah hadis diungkapkan seperti itu.
Yang namanya sombong itu adalah, menurut hadis itu, sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, artinya menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Niku sombong. Nah, sombong itu ancamannya itu tidak bisa masuk surga. Disabdakan seperti ini. Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah niku kalau zaman dulu guru kula niku menerjemahkan sak biji sawi. Sak biji sawi. Darloh niku. Dalam Darloh. darlok. Darloh niku. Zarroh, darroh lah. Nah, gini niku biji sawi niku. Nah, tetapi karena saking kecilnya, ada kalau zaman sekarang memaknainya itu sebesar atom. Atom itu kan aliteras ya. Atom. Bukan bom atom, kalau bom atom. Atom niku kecil sekali. Jadi intinya orang itu selamat kalau tidak mempunyai kesombongan. Karena di sini diungkapkan betapa kecilnya biji dzarrah atau biji sawi itu. Itu ya karena harusnya orang itu tidak sombong sama sekali. Nah, yang saya tahu dari orang-orang, dari contoh-contoh di kehidupan ini, orang yang memang ilmunya tinggi benar itu akan jadi tidak sombong. Tetapi kalau ilmunya separuh-paruh, tanggung-tanggung niku malah sombong. Iku biasa nih ngoten. Nah, ada juga orang-orang niku kalau orang kaya, sing flexing teng medsos sakniki orang kaya-kaya niku, nampak kayanya seperti orang kaya yang kita kenal nomor 1, nomor 2, nomor 3 di Indonesia nih. Atau bahkan di dunia. Banyak yang tetap ada yang sombong, ada yang boten. Mungkin seperti itu. Nah, salah satu obat kesombongan itu ya kita ketahui bahwa ada yang di atas kita gitu. Contoh kalau kita itu orang punya duit, wah aku sombong. Tapi ada yang lebih banyak. Lebih mendalam lagi niku obatnya adalah sak niki sak pinter-pintere wong kan ora ngeluwi pintere Gusti Allah. Sak suge-sugene wong niku ora bakal ngeluwi sugene Gusti Allah. Kapan orang itu tidak di depan Allah? Artinya kapan Allah itu tidak mirsani umat orang? Pasti dipirsani toh. Kita pun sekarang dipirsani oleh Allah. Saat kita sombong, berarti kita nyombongi situ. Lah kan ngoten to dados. Sampai ini hadisnya yang saya sebutkan tadi, ada seorang sahabat saat Rasulullah dawuh ngeten iki. Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Dan tidak akan pula masuk neraka, yaitu seorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Abdullah, salah seorang sahabat berkata, kemudian ada seorang sahabat berkata kepada beliau. Jadi Abdullah niki yang meriwayatkan hadis niku cerita ngeten iki. Ada seorang sahabat pada waktu Rasulullah dawuh seperti itu, sahabat ini berkata, sesungguhnya aku merasa bangga jika pakaianku bagus dan sandalku juga bagus. Beliau bersabda, Rasulullah mendengar sahabat itu berkata begitu menjawab, sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Akan tetapi yang dimaksud kesombongan adalah menolak kebenaran
wahum dan merendahkan manusia. Dan ini tafsir dari hadis ini ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat. Tadi kan disebutkan bahwa kalau ada orang di dalam dirinya ada sedikit saja, sekecil apapun kesombongan, dia tidak masuk surga. Kalau ada orang sedikit saja mempunyai keimanan, dia tidak akan masuk neraka. Nah, niku tafsirnya, tafsir terhadap hadis ini, bahwa maknanya orang yang punya keimanan kecil tidak akan masuk neraka itu adalah tidak masuk neraka secara kekal. Jadi ahli tafsirnya begitu. Karena apa? Agar beda terjadi keadilan, orang yang nggak pernah salah atau salahnya sedikit, berarti hukumannya sedikit. Kalau banyak, walaupun punya iman, hukumannya harus. Itu kan keadilannya kan ngoten. Maka ahli ilmu yang disebut di sini menafsirkan begitu. Maksudnya orang yang mempunyai keimanan sebiji kecil zarroh, sebiji zarroh tidak masuk neraka, itu adalah tidak masuk neraka selama-lamanya. Dan ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, akan dikeluarkan dari neraka yaitu seorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya sebesar biji zarrah. Bapak, ada hadis yang lain. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tapi maknanya nggih sama. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun hanya sebesar biji khordal. Bukan taruh kalau ini. Khordal niku sejenis biji-bijian yang sangat kecil. Dan tidak akan pula masuk neraka bagi orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun sekecil biji yang sangat kecil. Ini kan hampir sama. Hadis ini kalau dijajarkan maksudnya sama. Jadi orang itu tidak akan bisa masuk surga. Ini kalau sampai dikatakan begitu, orang itu tidak bisa masuk surga kalau di dalam dirinya ada sedikit saja kesombongan. Itu kita kan harus betul-betul memperhatikan jangan sampai kita sombong. Dalam hadis yang lain, ini bisa dijadikan salah satu kesimpulan untuk mengobati kesombongan. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 1924. Ada seseorang yang namanya Jubair bin Mut'im. Dari bapaknya, Jubair bin Mut'im ini punya bapak. Nah, bapaknya itu bercerita begini. Kalian itu mengatakan aku sombong. Sedang aku mengendarai keledai dan memakai jubah serta memerah susu kambing. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan semua itu, mengendarai keledai, memerah susu sendiri, memakai jubah, jadi numpak keledai pakai jubah tapi merah susu. Pangune orang itu kalau pakai susu kan numpak unta sing enten keduk ini kok. Pangune kan ngoten. Nah, niki pakaiannya bagus, tapi ini kalau seperti bertentangan antara pakaiannya, antara yang dikerjakannya dengan kendaraannya. Kan mboten pas. Mboten matching nek wong ini sakniki kelamben niku. Kinten-kinten orang yang mau dibilang tidak matching, dibilang tidak. Orang niku sombong betul. Ya saya mboten. Siapa? Karepe dinyak wong yo ben. Kan ngoten to. Nah, orang yang bilang, "Walah,
Dinyak wong yo ben iku biasanya Ben. memang boten sombong. Iku Terserah. penjelasannya seperti itu. Barang siapa yang melakukan semua itu maka dia tidak termasuk orang yang sombong. Ini Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, jadi untuk mengobati kesombongan diantaranya adalah kalau nek nyandang nek numpak atau mengerjakan sesuatu niku sing remeh-remeh perlu kita kerjakan. Nggih. Bahkan remeh umpamanya resik-resik sampah, ngeduki sampah, melu kerja bakti, ngeduki sampah. Ora dadi mandor. Nggih, mboten dadi mandor tok. Tenteng. Niku agar kita terhindar dari kesombongan. Jadi untuk mendidik diri sendiri itu diantaranya seperti itu. Ada orang, salah seorang ulama, itu untuk mengingatkan dirinya agar tidak sombong. Dia kalau pakai baju niku dua. Yang dalam niku sobek-sobek. Sobek-sobek elek. Jelek-jelek, jelek. Agar mengingatkan dia agar tidak sombong. Karena yang luar biasa dan bagus menyesuaikan dengan sekelilingnya. Gitu. Tapi dia mengingatkan, menempel juga alat mengingatkannya itu ditempelkan di tubuhnya ini. Bahwasanya ya, dia juga memakai pakaian yang jelek, pakaian yang sobek-sobek agar tidak sombong. Jadi niku nggih salah satu obatnya. Kalau tadi kan dari Al-Qur'an, kalau ini dari hadis. Bagaimana cara menundukkan kesombongan diri, bagaimana caranya mengendalikan kesombongan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada nggak yang lain? Mungkin ada yang lain ya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pidato atau dalam khutbah haji wada, itu beliau dawuh seperti ini. Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu satu dan bapakmu sekalian itu juga satu. Tuhan satu itu Allah, Bapak yang satu itu Nabi Adam. Ingatlah bangsa Arab tidaklah lebih utama dari non-Arab dan bangsa non-Arab tidak lebih utama dari bangsa Arab. Ingatlah bahwa bangsa kulit putih tidaklah lebih utama dari bangsa kulit hitam kecuali karena ketakwaannya. Jadi khutbah Rasulullah niki klop dengan ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Maka ini bisa kita jadikan obat bagi kesombongan diri. Kita ingat bahwa manusia itu sama saja. Entah jabatannya seperti apa, ilmunya seperti apa, sukunya seperti apa, bangsanya seperti apa, hartanya seberapa, itu tidak mempengaruhi kemuliaannya di sisi Allah. Yang berpengaruh adalah cuma ketakwaannya. Dengan begitu, kita tidak akan bisa bersombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Pak, kan masih bisa orang bersombong dengan ketakwaannya. Itu sanes takwa. Orang kok masih bisa menyombongkan ketakwaannya. Itu sanes takwa. Karena di dalam takwa itu orang harus terhindar dari larangan Allah. Nah, larangan Allah termasuk diantaranya adalah sombong itu sendiri. Oke, Bapak-Bapak, itu sedikit
yang saya sampaikan tafsir Quran surat Al-Qasas atau surat yang 28 ayat 78. Walaupun kisahnya itu berawal dari Korun, tapi intinya ini adalah kita berbicara tentang kesombongan, cara mengobati, cara menundukkan kesombongan diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.